Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kita kembali lagi belajar perpajakan ya dalam tafsir pajak MNQ. Yang kali ini kita masih mengupas di pasal 4 ayat 3. Kali ini kita akan masuk di pasal 4 ayat 3 huruf G ya. Huruf G yang tidak termasuk objek pajak. Huruf G yaitu apa? Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Jadi ini pasal khusus buat lembaga dana pensiun ya, usaha lembaga dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dana pensiun itu aktivitasnya adalah menghimpun dana ya, simpanan dari para pekerja. Para pekerja setiap bulan dari gaji dipotong atas nama rekening dia masuk ke dana pensiun. Harapannya ketika nanti para pekerja ini pensiun, maka uang yang disimpan itu kemudian dikembalikan kepada para pekerja. Tentunya dengan harapan ada pertambahannya. Karena lembaga dana pensiun tidak mendiamkan uang itu. Nanti mereka punya kewajiban melakukan investasi. Nah, atas iuran yang diterima oleh lembaga dana pensiun ini bukan merupakan penghasilan ya, tapi kewajiban sebetulnya, seperti hutang, seperti titipan ya. Ini yang pertama. Yang kedua ini masih pasal khusus buat lembaga dana pensiun. Tidak kena pajak lagi adalah penghasilan yang diterima dari modal yang ditanamkan. Dari pekerja diambil masuk ke dana pensiun ya, masuk kantong besarnya di lembaga dana pensiun. Dan oleh dana pensiun nih, kantong besar ini harus diinvestasikan supaya berkembang. Harapannya ketika pensiun, para pekerja ini yang sudah pensiun tadi mendapatkan pengembalian titipan dengan tambahan-tambahan tadi ya. Nah, pasal ini mengatur tambahan-tambahan yang diterima oleh dana pensiun. Modal ini ditanamkan misalnya ya, ditanamkan ke bidang-bidang tertentu supaya bebas pajaknya. Tidak asal dia menempatkan, tidak asal investasi. Ada tempat-tempat yang kalau dia investasikan itu bisa bebas pajaknya. Ya, yaitu yang pertama adalah saham yang ada di bursa. Ya. Saham yang di bursa, saham terbuka ya, bukan saham tertutup. Maka atas penghasilan yang diterima dari aktivitas jual beli saham, dari dividen di sana itu bukan objek pajak kalau diterima oleh yang investornya lembaga dana pensiun ya. Yang kedua, obligasi yang di bursa juga nih ya. Obligasi yang diperdagangkan di bursa efek, di bursa obligasi ya, di pasar modal. Ini juga mendapatkan fasilitas kalau ada kuponnya. Kalau ada bunga atau margin yang diterima, itu juga bukan objek pajak. Kalau penerimanya adalah lembaga dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Ya. Yang ketiga adalah deposito. Ya, di bank dalam negeri. Deposito. Maka atas bunga deposito yang diterimanya atau margin mudharabah yang dia terimanya tidak boleh dipotong pajak 20%. Ya, kalau yang lain-lain ya, atas depositonya bunganya dipotong 20%, untuk lembaga dana pensiun ini tidak boleh dipotong 20%. Tiga hal inilah yang oleh pemerintah diberikan fasilitas. Lembaga dana pensiun kalau mendapatkan return dari tiga tempat ini, maka atas return itu dijamin tidak akan dikenai pajaknya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, huruf I. Tidak kena pajak lagi adalah bagian laba atau sisa hasil usaha. Ya, bagian laba, bagian keuntungan. Ya, atau sisa hasil usaha (SHU) yang diterima oleh anggota koperasi. Ini hal baru. Mulai berlaku 2 November 2020. Ya, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan. Tambahannya adalah SHU koperasi itu bukan objek pajak. Sebelum 2 November, kalau koperasi sudah membagi SHU-nya,
itu masih kena pajak 10% PPh final, ya. Ini tambahan buat koperasi, ya. Lalu yang berikutnya adalah bagian laba yang diterima oleh perseroan komanditer CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Ya, bagi yang menerima itu bukan objek pajak juga. Karena antara CV dengan anggotanya, dengan pemiliknya, itu mereka dianggap satu kesatuan. Jadi ketika ada transaksi, ada uang-uang yang mengalir, dianggapnya uang itu masih ada di dalam satu kantong. Jadi nggak boleh dikenai pajaknya. Ya, sama dengan pembayaran gaji, tidak akan dipotong pajaknya. Si anggota CV yang kebetulan merangkap sebagai direksi, gaji nggak bisa dipotong pajaknya. Karena antara CV dengan orang ini pemiliknya dianggap satu kesatuan ekonomis. Ya, dianggap satu makhluk, dianggap satu subjek, ya. Jadi bentuknya CV bisa, persekutuan juga bisa, perkumpulan juga bisa, firma atau kongsi. Ini sama, ya, pengertiannya sama. Antara badan usaha ini dengan pemilik-pemiliknya dianggap satu kesatuan. Beda dengan PT. Kalau PT, pemilik mendapat dividen, maka atas dividen yang diterima dari PT ini merupakan objek pajak, ya. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.